rotasi yang sangat cepat itu ada di tangan dari KLTZ pertama. Kedua untuk ngomongin pick off juga dari Bane akan cukup punya waktu lebih lama dibandingkan dari KLTZ ketika pick off seorang Arlott. Nah, iya. Ini menarik sih kalau ngeliat farming pattern ya yang dibuat dengan KLTZ. Setelah purple dia langsung ke atas nih, ke Fire Beetle. Benar. Biar bisa dapetin 2 langsung tuh. Dan bahkan lihat di arah bottom lane itu dia Super Marco dapetin first blood dengan sangat pasti dan flicker. Di saat yang tepat ketika turret belum mengeluarkan 1 damage tambahannya. Di sana Super Marco berhasil mendapatkan first blood yang sangat mahal di arah bottom lane. Ya, menjawab keraguan buat Ranger Mas juga tadi ya. Bagaimana Super Marco mungkin kalah di landing phase-nya dia. Di game yang pertama dibalaskan, di game yang kedua tadi. Dan itu nice first blood karena yang sesungguhnya terjadi memang solo kill yang mahal. Yang berarti akan ada gap difference jelasnya dari EXP. Itu yang paling penting. Kalau kita bicara soal gold lane, ada satu beda level aja itu udah pasti bisa dibelakangin dan di-freeze terus-terusan nanti buat minionnya. Tapi itu dia. Oh no. Dimana Retribution yang gagal dari KLTZ tidak berhasil mendapatkan cold buff. Lumayan memberikan informasi dari seorang Hades agak lebih tenang di depan sana. Tapi View dia tahu ingin gimana caranya dia zoning out dari seorang Zuxin. Dan kondisi saat ini Ogon masih di level 3 yang belum punya power of Tyrant Rage. Iya pasti saling nunggu juga nih sekarang. Tapi sudah ada JPL sekarang yang menemani Owl. Dan di midnya lebih diperkuat lagi bagi Falcons, Epi Brand. Dan mereka kan membiarkan Flaptisi di sini masih cukup strong. Tapi harus berhati-hati dengan Deadly Catch yang bisa dilepaskan sewaktu-waktu datang dari Hades. Dan sudah mulai untuk di area topnya di mana akan diberikan level 4 untuk Cortizi juga. Flaptisi, dia akan sedikit terlambat untuk berada di dalam teamfight Turtle. Tapi ini juga akan cukup nggak terlalu membuat dia kaget atau mungkin membuat dia tersiksa karena Hadesnya juga masih mainin orange buff terlebih dahulu. Jadi buying time yang diberikan oleh sosok Ogun dan juga KLTZ di arah top lane ini kayaknya nggak terlalu berpengaruh untuk NIP Flash Om. Iya sih, tapi lihat ini bagaimana kondisi dari Piu yang selalu sembunyi dalam rumput. Oke, coba untuk menangkap Adamir sebagai satu sosok yang akan bisa mengganggu dengan Final Slash yang dimiliki dari KLTZ. Tapi lihat ketika Final Slash telah dikeluarkan, para pasukan dari tim NIP Flash mereka terperangkap di depan sana. Karena tidak ada power of retribution para pasukan dari tim NIP Flash, mereka harus mundur ke belakang. KLTZ coba dimakan oleh seorang Ogre the Tyrants-nya, walaupun for nothing. Dan bahkan Owl mulai coba datang, tapi nampaknya sorry to say Owl. Kalau dia dipaksa sama View, dia bisa tumbang. Dan harus relakan Turtle di tangan dari tim Falcons Epi Brand kembali. Itu nice setup dari Flaptisi juga tadi ya. Dan juga serangan dari Falcons Epi Brand ini nggak cuma datang dari depan. Mereka nge-pin out, mereka ada yang datang dari belakang juga yang membuat The Tickets akhirnya menjadi kurang efektif. Karena hanya mengenai yang berada di depan dari Bane itu sendiri. Sementara dikarenakan ditinggal nih, jadi PR tersendiri juga. Super Marco berhasil untuk hampir membersihkan seluruh platingan gold yang ada di bagian bawah. Tanpa dibantu Turtle menang, udah dibantu Turtle sekarang oh. Iya, lebih nikmat lagi. Lebih nikmat. Ini Roger loh, kita bicara Roger yang kalau sampai pegang item lebih cepat dibandingkan dengan lawannya. Wah ini Rogernya bakal bisa kemana-mana juga. Bahkan di depan sana dari JPL. Bakal coba untuk memakan KLTZ, tapi mereka sadar ketika Ogun ada di depan sana. Dapetin satu moment kill dari sosok JPL menjadi pilihan utama Pramuwan. Dengan defensive skill yang dimiliki dari JPL. Mereka berhasil men-take over Super Marco. Dengan flicker yang sangat-sangat worth it Om Wawa. Ya itu sedikit miscalculate di mana KLTZ menyangka bahwa itu sudah tumbang dan langsung dilepaskan dan membiarkan ya Super Marco untuk menjadi finisher. Iya dia pengen point kill untuk Super Marco betul. Iya dia udah mau ngasih tadi tapi apa daya nih. Ada extra shield yang didapatkan setelah menggunakan Primal Breath. Oke tapi nampaknya Retribution difokuskan terhadap seorang Owl ketika terlalu lama untuk point Turtle berikutnya. Mereka mau balaskan utang dari Super Marco. Dibayarkan atas miscalculation yang dilakukan sebelumnya. Membuat dari NIP Flash tidak kembali mendapatkan keuntungan yang sempat mereka miliki. Iya dan langsung sempat ya. Sempat. Karena sempat itu gak lama. Langsung dibalaskan dengan tumbangnya juga untuk Gold Laner milik dari NIP Flash. Topnya ini luar biasa bagaimana Flaptisi berhasil untuk menahan serangan dari 2 pemain sekaligus. Dan terlihat memang cukup kesulitan terutama untuk Cortizi mungkin ya. Cusin dia yang memang bisa diharapkan untuk bisa angkat siapapun dengan lantern flare-nya. Agak sulit karena memang untuk lawan-lawannya sendiri adalah hero-hero yang punya kemampuan untuk melakukan dash. Jadi lumayan berat memang, tapi Flaptisi masih menahan di bagian top. Sayang sekali Final Slash tidak mengenai Flaptisi. Kalau ngomongin ke arah Adamir untuk bisa megang ke arah Flap, ini cukup di poking-poking aja. Karena kalau misalnya untuk numbangin ke arah Flap ini masih agak cukup panjang jaraknya. Sedangkan GPL di sini tahu ada Ogut di depan sana. Akan coba dibuka para pasukan dari tim NIP Flash. Mereka coba untuk melakukan team fight terlebih dahulu. Ogut tidak mau, dia masih punya flicker, dia masih punya sosok dari Tyrant. Sedangkan di arah top lane,
Pick off terhadap Flaptizzy memberikan waktu yang sangat panjang untuk para pasukan dari tim Falcons Happy Brain mendapatkan turtle. Dimanfaatkan atau tidak oleh KLTZ, ini adalah menjadi pilihan. Karena lihat di depan sana, Reds-nya dengan ada flicker gagal. Ogwen berhasil mendapatkan satu point kill bersama dengan kawan-kawannya walaupun momen yang dikeluarkan Ogwen itu nggak berhasil. Iya, dan meskipun memang Flaptizzy juga tumbang, tapi butuh 2 pemain ya tadi untuk bisa menumbangkan Flaptizzy sehingga dengan mudah tadi kita melihat bagaimana zoning dari Falcons Happy Brain bisa untuk mendapatkan. Awal, where are you going Awal? Nowhere to run. Terlalu jalan dalam untuk pulang. Yap, terlalu dalam tadi dan sendirian juga dan Ogwen di tempat yang berbeda diangkat dengan lantern flare sekarang. Ogwen nyaris bisa kabur ternyata buat Ogwen-nya. Terpantau bahwa terculik juga dan 2 melawan 2 untuk di area bottom lane sekarang sih. Oke, di arah bottom lane mereka akan coba untuk mendapatkan Adamir. Tapi masih terlalu jauh Omawa membuat para pasukan dari tim NIP Flash. Kali ini mereka benar-benar ketinggalan gold di saat menit yang ke-7 belum datang menuju ke arah 1800 gold. Ya, tapi kalau kita melihat ya, mungkin ini item build sih. Kalau kita bicara item build Flaptizzy, biasanya nih kalau dia lagi kondisi genting nih, di awal pun dia punya coin swing. Betul, tapi atau brute force. Iya, tapi melihat bagaimana dia lagi menang juga tadi, War X. So dia pede banget untuk dengan War X-nya dan baru setelah itu menuju ke Queen Swing. Ya, jadi dibalik bisa buat dua-duanya dan bahkan sempat sih Flaptizzy ini nggak pakai War X sama sekali, dia Queen Swing langsung ke brute force juga. Iya, biasanya kan Queen Swing, brute force dia mainin di situ. Dia cuma mainin CC-nya aja. Untuk ngomongin point kill ya memang dia akan andalkan Super Marco dan juga dia akan andalkan dari KLTZ. Tapi sekarang kita lihat dari damage leaderboard terlalu besar damage yang diberikan dari Flaptizzy dan bahkan Hades tidak bisa mengeluarkan sedikit pun ikan sapu-sapunya. Ya dan mungkin itu adalah minus untuk Bane sendiri sih. Ketika dia terkena satu crowd control ya. Dan apalagi ini posisi jadi jungle, dia nggak bakal bisa kemana-mana dan all in harus dilakukan. Wah itu dia untuk Super Marco nggak boleh sih. Ini kalau misalnya masih ada JPL di sana dia keluar. Tapi kondisi seperti ini, JPL-nya masih loss of vision. Dan JPL-nya kalau muncul aja, wah ini bahaya banget. Dan itu dia, Super Marco terdeteksi, JPL bahkan mengeluarkan dengan flicker di atas sana. Super Marco versus everybody masih selamat karena Turtle yang diselamatkan oleh KLTZ membantu dia bertahan hidup. Informasi yang tidak ada flicker dari JPL akan membuat dia akan dimakan, akan ditelan bulat-bulat. Karena Ogwen stay by on position. Ogwen yang terperangkap. Purify KM inside the day, tapi tidak bisa terlalu lama karena JPL nggak ada lagi jalan untuk pulang. No flicker, no primal ward, nowhere to run. Iya, tambahan shield tadi penting banget tadi memang ya. Itu menyelamatkan untuk Super Marco dan setup nih dia. Follow up dari teman-teman Falcons Happy Brain di mana mereka sanggup untuk langsung mengcover Super Marco yang memang lagi didesak juga dengan 2 pemain sekaligus. Dan ini membuat ada ruang gerak bagi KLTZ untuk bisa mengambil creeps demi creeps milik dari NIP Flash. Dan itu sedang terjadi sekarang. Agak sulit untuk bisa keluar juga karena sudah dijerat dengan Falcons Happy Brain. Dan early game yang dipegang seperti ini jarang kita lihat ada tim yang bakal bisa membalikan keadaan. Ya, PES sekarang agak cukup sulit Om. Snowballing memang bisa kita lihat dari Falcons Happy Brain punya gold yang cukup swing. Udah mulai merangkak menuju ke 4.500. Super Marco pegang boost lagi. Salah satu orang yang cukup sabar Super Marco terlihat agak cukup berbeda dengan Super Marco yang kemarin ya. Yep. Yang mainnya seradak-seruduk ganas, malah yang sabar itu kalau ngomongin dari tipikal gold laner dari Filipina ya dipegang Papa Benny. Iya, tapi lihat tuh. Ini rumputnya di bagian orange sepertinya terpantau juga dari Falcons Happy Brain. Mereka akan zoning juga membiarkan Super Marco diam saja di sana. Sementara teman-teman yang lain akan menjadi bait. Jadi menunggu untuk adanya gerakan tambahan dari NIP Flash. Oke, Adamir instantly dimakan oleh KLTZ Adamir. Ini nggak baik untuk dirinya. Dengan kondisi dia tertinggal seorang diri dan bahkan Ogwen coba ditutup jalannya oleh JBL. Informasi yang diberikan oleh tim NIP Flash, mereka nggak bisa lagi untuk perang dan kontes di arah di arah Lord. Mau tidak mau dia clear minion dulu, kasih all farming lagi untuk di arah bottom atau bahkan di depan sana JBL akan coba dimakan para pasukan dari tim Falcons Happy Brain. Coba untuk menyelamatkan diri dengan adanya flicker, tapi Ogwen yang terperangkap di sana harus mengeluarkan utility yang biasanya dia keluarkan untuk ofensif, untuk defensif setidaknya. Karena dia nggak boleh tumbang ketika Lord muncul. Nggak bakal equal team fight-nya. Nah ya, tapi 4 ultimate sudah habis ya buat NIP Flash. Oke, 4 ultimate sudah habis tapi Adamir bahkan 1 orangnya. 4 ultimate ditukar dengan 1 orang. Masih nggak worth it, Om. Ya dan ada red respawn yang sudah di buff juga ya di bagian tengah sana sehingga tidak membuat adanya jalan yang bisa dilalui oleh NIP Flash dan sekarang Falcons Happy Brain lagi-lagi mereka pegang kendali, mereka mendapatkan objektif
Mereka mendapatkan convert dari point kill dan setup mereka dan lagi terjadi nabrak di area mid. Ya, dengan ada tabrak ke area mid, mereka coba untuk dapat satu point kill tambahan dengan keuntungan yang mereka miliki. Menangkap Karl Fantasy, tapi ditutup oleh niat Spear of Mystery untuk mundur ke arah belakang atau menancapkan, tapi malah menyelamatkan dari Fantasy. Memang aku bisa melihat dari NIP Flash mereka kehilangan jantung permainan mereka dan hilang instantly. Mereka kehilangan jantung permainan mereka, yaitu sosok dari Diablo. Ini tidak bisa dipungkiri loh. Iya, Diablo. Ya memang mereka biasanya punya satu lane yang bisa menang lah atau bisa catch up dengan yang lain. Yes, dan dia bahkan bermain ke arah backline. Kali ini malah Adamir gak punya permainan yang bisa ngebuka hal itu om. Ya, dan mereka hanya bermain dengan front to back, di mana front to backnya ini jelasnya bakal bisa dipegang Zaz, dipegang dengan si Tegisla juga. Dan ini cukup berbahaya bagi NIP Flash. Kalau mereka mau masuk, mereka berarti harus bisa memenangkan tim fight front to back mereka yang hanya mengandalkan Hades sementara waktu. Karena untuk pemain yang lain masih butuh waktu untuk bisa menyelesaikan item-itemnya. Wah, kalau tadi Super Minion mungkin Ogun bisa coba untuk nge-jump in ke arah dalam ya. Tapi dengan kondisi dari GPL di depan sana, buka badan supaya all bisa nge-deliver damage. Ini satu hal yang bagus banget, setidaknya mereka bisa clear minion dulu. Walaupun masih ada super wave 1 lagi, tapi setidaknya mid dan bottom mereka masih bisa tahan. Ini masih terjaga sih buat Bestart ya punya NMP Flash. Tapi mungkin tidak untuk 80 second ke depan karena Enhanced Lord akan bisa menghancurkan semuanya juga. Tapi dengan kondisi di mana Nolan ini udah bisa kemana-mana. Melvik punya BOD, Hepta bersama dengan satu Hunter Strike. Dan bahkan, setup lagi kah? Dari Falcon Epic Brain cukup dalam sebenarnya. Dan Owen masih punya flicker untuk kabur tadi. Ya, ketika flicker yang digunakan Owen selalu untuk defense, tapi depan sana mereka mencoba untuk mendapatkan seorang Kautensi. Terperangkap oleh seorang Owl tapi menyelamatkan dirinya. Meanwhile View harus mundur ke arah belakang flicker dan itu dia Nightmare spawnnya. Merasa coba dibakar mid-wall, dua defense sebelah. Ada Adamir di depan sana seorang diri, tak ada yang bisa menemani. Bahkan di belakang Hades harus hilang. Kartesi bersama dengan Super Marco looking for right out. Damage dari turret tidak bisa menuju ke arah Super Marco karena udah mulai ada minion yang masuk ke arah bottom lane. Ya beruntung ada Spear of Mystery tadi ya. Efek knockback yang membuat Super Marco akhirnya harus terpental ke belakang dan mundur dulu nih untuk mengambil satu Bestart. Tapi keunggulan jelas bagi Falcons Epic Brand 5.000 menuju ke 10.000 juga di mana 20 second lagi. Udah lagi. Udah lagi om. Di saat Lord kedua gak bisa kontes. Iya, gak bakal bisa dikontes juga. Karena mereka hilang Bestart, itu menurutku mahal banget. Dan lihat posisi tumbangnya juga ya, pemain-pemain dari NIP Flash itu ada di dalam area dari Bestart mereka sendiri. Wow. Oke. Tapi ya balik lagi sih, bagaimana view-nya dikejar memang. Tapi Adamir terlalu all in tadi untuk mengejar di bagian belakang. Oke, ternyata replay langsung dari Kister Malaysia ya depan sana ya. Bahkan lihat Kautensi mencoba untuk memotong Courtesy di belakang sana. Zoning out cukup sudah dilakukan. Seperti Om Wawa katakan Om, gak akan bisa melakukan kontes. Dua base telah pecah. Mereka kali ini harus mengandalkan all. Dan kalau bisa kita bilang, GPL gak boleh nempel sama all ataupun Courtesy. Kalau mau GPL nempelnya sama Hades supaya bisa dapetin satu point kill. Tapi agak sulit juga ya, mungkin GPL mau nih buat cover di bagian belakang tapi biasanya jadi pada akhirnya bakal ditangkap juga. Atau ya itu tadi mungkin nempel dengan Courtesy di mana mereka bakal bisa mainin untuk banyaknya efek crowd control yang bakal dipegang juga oleh NIP Flash. Tapi dengan bolongnya si pertahanan dari NIP Flash ini mereka cukup berat. Apalagi kalau setup yang dadakan bisa dilakukan oleh Falcons Epic Brand. Ingat mereka punya dua hero yang bisa melompat langsung ya. Ada Kufra, terus juga ada Flicker yang bisa dilakukan oleh Flaptizi. Dan ini berarti bahwa Lord Enhance harus bisa di stop di tengah-tengah. Jangan sampai nempel dengan base-nya. Ya, Lord sudah mulai masuk ke arah base. Mereka dari Kautensi mencoba untuk sneaky ke arah backline. Mencoba untuk fokus ke arah sosok Fantasy. Tapi nampaknya mereka gagal untuk mendapatkan Fantasy. Best buka bebas. Super Marco terkena Final Slash. Tapi Super Marco membalaskan kembali kanan dan ini bencana. Kautensi bisa coba ditumbangin. Distraction yang terjadi. Tidak bisa menutup dan Falcons Epic Brand memulai